Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Khaira Ummah dengan BP 19110851003 akan memaparkan seminar hasil dengan judul Faktor Pendorong Tiongkok Melakukan Kerjasama Keamanan Cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Pada bab 1 ini akan memaparkan poin pertama, latar belakang. Di era globalisasi ini, pada abad ke-21 memunculkan kehadiran internet, di mana hubungan antara internet, informasi, dan manusia itu biasa disebut dengan dunia maya atau cyberspace. Dan sedangkan fenomena dunia maya ini sudah menjadi masalah penting dalam keamanan negara, salah satunya Tiongkok. Dalam keamanan di dunia maya ini biasa disebut dengan keamanan cyber atau cyber security. Internet pertama kali itu muncul di Tiongkok tahun 1994 dan menjadi bagian penting dari Tiongkok pada tahun 1997 di era Jiang Zemin. Kemudian tahun 2011 Tiongkok dengan mengajukan draft International Code of Conduct for Information Security sebagai awal untuk melakukan joint statement antara Tiongkok dengan Amerika Serikat pada isu keamanan cyber. Kemudian pada pasca kerjasama keamanan cyber Tiongkok dengan Amerika Serikat tahun 2011 hingga 2013, kedua negara melakukan tindakan spionase, di mana Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber Tiongkok dengan Amerika Serikat tahun 2011 hingga 2013. Kedua negara melakukan tindakan spionase, di mana Tiongkok melakukan operasi Bipo, sedangkan Amerika Serikat melakukan operasi Search Giant yang diungkap oleh Edward Snowden tentang spionase Amerika Serikat. Kemudian tahun 2015 di era Xi Jinping, Tiongkok menerapkan cyber diplomasi, di mana pada tahun tersebut Tiongkok dengan Amerika Serikat juga menjalin kerjasama tahun 2015 terkait dengan US-China Cyber Agreement 2015. Namun tahun 2022, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pers menyatakan bahwa Amerika Serikat kembali melakukan spionase. Lanjut pada poin kedua, ini terkait dengan rumusan masalah, di mana setelah Tiongkok dengan Amerika Serikat melakukan joint statement tahun 2011 yang kemudian chaos pada tahun 2011 hingga 2013 bahkan 2014, dan menjalin kerjasama kembali hingga melakukan perjanjian kerjasama tahun 2015. Namun pada tahun 2022 Amerika Serikat melanggar perjanjian tahun 2015 tersebut. Sehingga penelitian ini akan menganalisis faktor pendorong Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Lanjut pada poin ketiga, terkait dengan pertanyaan dengan tujuan penelitian. Pada pertanyaan penelitian terkait dengan apa alasan atau apa faktor yang mendorong Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Sedangkan tujuan penelitian tersebut mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Manfaat penelitian terdapat dua, yakni praktis, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pihak-pihak berkepentingan untuk memahami faktor yang mendorong Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Sedangkan manfaat akademis menambah wawasan dan informasi terkait hubungan kerjasama Tiongkok dengan Amerika Serikat serta faktor pendorong Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Kerangka konseptual berawal dari konsep anarki yang dianut oleh Kenneth Waltz, yang menyatakan bahwa dinamika internasional itu mengalami perubahan dan distribusi kapabilitas. Kemudian kekuasaan tersebut menjadi alat negara dalam mencapai tujuan, karena negara akan karena dengan adanya kekuasaan maka negara akan mengejar keamanan negaranya. Pada konsep keamanan juga diterapkan oleh Nazri Shorsi dalam bukunya yang berjudul Cyber Politics in International
Relations yang membagi keamanan nasional menjadi 4 kategori. Kemudian di sini saya penulis atau peneliti menggunakan kerangka konseptual milik Miriam Dunn-Cafferty dengan Andreas Wenger yang berjudul The Ambiguity of Cyber Security Politics in the Context of Multidimensional Uncertainty, terkait dengan cyber security yang memiliki dua dimensi yang mempengaruhi keamanan cyber. Pada ambiguitas dimensi tersebut terdiri dari ambiguitas politik dengan ketidakpastian multidimensional, di mana ambiguitas politik ini terdiri dua, yakni terkait kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda, di mana dalam situasi ini pemangku kepentingan atau stakeholder dapat menciptakan situasi di mana kebijakan dan tindakan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan yang saling bertentangan. Sedangkan fragmentasi kebijakan ini merujuk pada situasi di mana kebijakan di dalam suatu bidang mengalami peleburan atau tidak ada koordinasi yang baik, sehingga tidak ada konsistensi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Kemudian poin dimensi kedua, yakni ketidakpastian multidimensi, di mana terdiri dari 4, yakni ketidakpastian teknologi, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian aturan dan kebijakan, dan ketidakpastian intelijen dan atribut. Kemudian metode penelitian. Pada jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pendekatannya bersifat deskriptif dengan batasan penelitian 2013 hingga 2022. Dan unit analisis mengenai kebijakan Tiongkok, sedangkan unit eksplanasinya terkait dengan cyber security Amerika Serikat dengan tingkat analisis pada kategori tingkat negara, karena membahas tentang keterkaitan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan metode Max Huberman yang terdiri dari 3, yakni reduksi data, penyajian data, hingga kesimpulan dan verifikasi data. Dan pengumpulan data di sini peneliti menggunakan library research. Kemudian sistematika masuk ke sistematika penulisan, di mana pada bab 1 membahas tentang pendahuluan terkait dengan latar belakang masalah hingga kerangka konsep yang dipakai untuk penelitian ini. Yang bab 2 terkait dengan cyber warfare dan dampaknya, itu terkait dengan operasi cyber yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Tiongkok dan dampak dari operasi cyber tersebut terhadap Tiongkok. Kemudian pada bab 3 menjelaskan tentang kebijakan keamanan cyber yang dimulai dari era Jiang Zemin hingga Xi Jinping, yang dimana pada era tersebut berujung pada kerjasama keamanan cyber antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada tahun 2015 tersebut. Kemudian pada bab 4 membahas tentang analisis faktor pendorong Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015 menggunakan kerangka konsep cyber security menurut Miriam Dunn-Cafferty dengan Andreas Wenger. Baiklah, kita masuk pada bab 2 terkait dengan cyber warfare dan dampaknya terhadap Tiongkok. Pertama, operasi South Giant, di mana merupakan operasi serangan cyber yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok dari tahun 2009 hingga 2013 melalui National Security Agency atau NSA yang diungkap oleh Edward Snowden yang merupakan mantan agensi dari NSA tersebut. Amerika Serikat melakukan serangan intelijen secara besar-besaran yang menargetkan pemerintahan Tiongkok dengan perusahaan Huawei, di mana target Amerika Serikat ini adalah mantan presiden Tiongkok yakni Hu Jintao dengan Kementerian Perdagangan Tiongkok hingga perusahaan telekomunikasi lainnya, terutama Huawei. Operasi cyber ini disebut dengan South Giant karena aktivitas cyber ini berkaitan dengan perusahaan Cisco yang merupakan perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Lanjut pada operasi PRISM, di mana operasi PRISM ini merupakan kode
kode dari salah satu program yang dibuat oleh Amerika Serikat yang diluncurkan dari sisa-sisa program rahasia milik Presiden George W. Bush yang berupa pengawasan domestik tanpa adanya surat perintah pada tahun 2007 terhadap Tiongkok. Amerika Serikat telah melakukan peretasan terhadap Tiongkok melalui operasi ini, melihat 90% dari komputer dan jaringan seluler Tiongkok yang diinstal dengan menggunakan produk dari perusahaan Amerika Serikat tersebut. Kemudian program Stuxnet, di mana Stuxnet ini merupakan kode atau program jaringan internet yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat, yang awalnya itu ditujukan yang ditujukan untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur terkait dengan nuklir Iran dalam peperangan nuklir. Namun pada tahun 2010 kenyataannya pengoperasian kode Stuxnet ini menginfeksi 1000 akun di perusahaan Tiongkok yang digunakan untuk menyabotase sistem kontrol pabrik industri, terkhususnya pada pabrik yang menggunakan perangkat lunak dengan sistem Windows atau sistem yang dibuat oleh Amerika Serikat. Lanjut dengan operasi Aurora, yang merupakan operasi yang dilakukan oleh Tiongkok itu sendiri yang untuk terhadap Amerika Serikat, yang dilakukan untuk menyerang beberapa perusahaan Amerika Serikat tahun 2010. Serangan ini berupa serangan phishing, di mana tujuan serangan tersebut untuk mendapatkan serangkaian informasi atau data rahasia dagang milik Amerika Serikat, yang mengakibatkan pengoperasian Google di Tiongkok dihentikan. Dalam pengoperasian ini terdapat 2 tersangka dari Tiongkok, yakni dari Universitas Shanghai Jiatong dan Sekolah Kejuruan Laxiang. Kemudian masuk pada dampak cyber warfare terhadap Tiongkok, di mana pada poin pertama, keamanan. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, pada situs web Kementerian Pertahanan dan jaringan militer Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA mengalami 80.000 serangan per bulannya yang diluncurkan dari luar Tiongkok. Dari hal tersebut meningkatkan ancaman dan kerentanan pada sistem keamanan cyber Tiongkok akibat perang cyber, sehingga mendorong terjadinya serangan cyber dari luar negara yang lebih canggih dan kompleks, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infrastruktur kritis dan sistem informasi di Tiongkok. Kemudian dampak kedua terjadi pada perekonomian Tiongkok, di mana operasi Giant ini mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan Tiongkok, terutama Huawei. Kerugian secara finansial ini dirasakan oleh perusahaan Alibaba yang mendapatkan sekitar 20 serangan cyber yang menyebabkan penurunan saham Alibaba yang terdaftar di Amerika Serikat turun sekitar 3,7%. Kemudian poin ketiga ini terkait politik dalam Tiongkok, yang menimbulkan operasi cyber ini menimbulkan ketegangan politik diplomatik antara kedua negara, di mana Tiongkok menuduh Amerika Serikat melakukan spionase cyber yang merugikan keamanan nasionalnya, yang menyebabkan perusahaan Google dihentikan pemakaiannya di Tiongkok. Kemudian kita masuk pada bab 3 terkait dengan kebijakan keamanan cyber Tiongkok. Pertama, di era Jiang Zemin, di mana kepemimpinan Presiden Jiang Zemin ini dimulai dari tahun 1993 hingga 2003, yang merupakan awal tata kelola internet. Setelah itu, pada tahun 1996 Perdana Menteri Li Peng pada zaman ini menandatangani perintah Dewan Negara dengan kode 195 terkait dengan peraturan sementara Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan manajemen jaringan internasional, jaringan informasi komputer. Pada era Jiang Zemin ini,
kebijakan nasional dalam pemerintahnya berfokus pada kontrol terhadap koneksi internet yang memungkinkan adanya penyaringan serta pemblokiran yang efektif terhadap situs web asing yang dianggap sensitif secara politik di era Jiang Zemin ini. Pemfokusan pada penegakan jejaring informasi milik negara Tiongkok ini bertujuan agar pemerintah dapat mengontrol arus informasi khususnya politik. Kemudian masuk ke era Hu Jintao, di mana kepemimpinannya itu dari 2003 hingga 2012 yang difokuskan pada kontrol terhadap konten pada website di internet yang bertujuan untuk memurnikan internet agar dapat menyingkirkan konten yang tidak sehat. Pada tahun 2011 Presiden Hu Jintao dengan Barack Obama melakukan joint statement untuk saling bertukar kunjungan sebagai dialog tingkat tinggi yang berlanjut untuk membahas tentang isu keamanan cyber. Kemudian masuk ke era Xi Jinping, di mana kepemimpinannya itu dari tahun 2013 hingga sekarang, di mana orientasi dasar pendekatan Tiongkok terhadap internet telah bergerak jauh melampaui kontrol dan sensor konten online. Pada era Xi Jinping ini berfokus pada manajemen sosial, modernisasi ekonomi berdasarkan informasi dan inovasi teknologi dengan tata kelola berbasis data, dengan bahkan persaingan dalam geopolitik. Pada tahun 2013 merupakan awal untuk Amerika Serikat dengan Tiongkok untuk melakukan working group, atau kedua negara sepakat untuk memperbaiki hubungan dengan menyusun serangkaian kerjasama bilateral. Sekaligus di tahun yang 2015 Tiongkok menerapkan diplomasi cyber sebagai wujud untuk menciptakan rencana aksi Internet Plus yang diluncurkan pada tahun 2015 tersebut, yang dimana hasil dari diplomasi cyber Tiongkok ini mendapatkan perjanjian cyber terkait dengan US China Cyber Agreement 2015. Sehingga pada kesimpulan bab ini, kebijakan pada era pemerintahan Tiongkok terdapat perbedaan kebijakan yang diterapkan dalam keamanan cyber, di mana pada masa pemerintahan Jiang Zemin, kebijakan keamanan cyber lebih berfokus pada kontrol dalam koneksi internet terkait dengan situs asing yang mungkin sensitif secara politik. Dalam pemerintahan Hu Jintao memfokuskan pada kebijakan keamanan cyber pada peningkatan sensor untuk penegakan hukum terkait konten yang disebar oleh publik, serta peningkatan pada keamanan cyber dengan menerapkan kerjasama antar negara. Berbeda dengan pada era pemerintahan Xi Jinping, itu kebijakan keamanan cyber lebih berfokus pada peran sentral internet dalam manajemen sosial, modernisasi ekonomi, sehingga dalam kebijakan keamanan cyber era Xi Jinping ini juga memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat terkait dengan keamanan cyber. Kemudian kita memasuki bab 4, di mana pada bab ini menjelaskan akan memaparkan analisa terkait faktor pendorong Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015 menggunakan kerangka konsep yang ditulis oleh Miriam Dunn-Cafferty dengan Andreas Wenger yang terkait dengan cyber security, di mana terdapat dua dimensi yang mempengaruhi keamanan cyber, ambiguitas politik dengan ketidakpastian multidimensi, di mana ketidakpastian multidimensi ini merupakan kunci dalam menciptakan ketidakamanan dalam cyber yang menimbulkan ambiguitas politik dalam keamanan cyber itu sendiri. Sehingga dalam hal ini akan menghasilkan jawaban penelitian terkait faktor pendorong Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Pertama, pada indikator ini yang dituangkan oleh dua penulis ini menjelaskan bahwa ketidakpastian multidimensi berkaitan dengan ketidakpastian yang terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, intelijen, dan
kebijakan yang mempengaruhi perilaku keputusan negara yang berevolusi dari waktu ke waktu, sehingga hal tersebut mempengaruhi ambiguitas politik atau terkait dengan kepentingan pemangku stakeholder yang berbeda, serta fragmentasi kebijakan. Yang pertama itu terkait dengan ketidakpastian teknologi, di mana pada bagian ini menjelaskan perbedaan teknologi dari era Jiang Zemin hingga Xi Jinping, di mana Jiang Zemin melakukan peningkatan tata kelola internet untuk mengontrol semua akses internet yang dianggap sensitif secara politik. Sedangkan di era Hu Jintao, kode etik sensor tetap ditingkatkan melihat isu sensitif politik Tiongkok yang terus mengalami peningkatan. Di mana pada era Hu Jintao ini, Hu Jintao justru banyak melakukan manipulasi opini publik untuk mempromosikan narasi pro pemerintah dan membelokkan kritik netizen terhadap Partai Komunis, serta menyebarkan disinformasi lainnya. Itulah tata kelola internet di era Hu Jintao. Sedangkan pada era Xi Jinping, mengembangkan teknologi informasi terkait sensor internet untuk menciptakan internet plus yang digunakan untuk mengembangkan inovasi teknologi dan membantu ekonomi dari ekspor dan investasi menuju modal pertumbuhan ekonomi melalui jaringan layanan dan konsumsi. Dalam era Xi Jinping, kemajuan teknologi Tiongkok terkait perusahaan Tiongkok, terutama Huawei, menimbulkan persaingan teknologi yang membangun supremasi global yang ditentukan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat terkait teknologi 5G yang akan diciptakan. Dengan demikian, Amerika Serikat dan Tiongkok berlomba-lomba untuk menentukan siapa yang akan menciptakan teknologi seperti itu di masa depan. Kemudian kita lihat pada ketidakpastian ekonomi, di mana sebagai contoh, Huawei adalah target utama dalam ancaman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait ancaman spionase. Demi keamanan rantai pasokan, lembaga pemerintahan Amerika Serikat melarang membeli peralatan dan layanan Huawei. Bagian lainnya menutup celah yang jelas dalam rezim yang ada dengan mengakhiri kemampuan Huawei untuk menggunakan teknologi dan perangkat milik Amerika Serikat yang dapat melumpuhkan operasi bisnis Huawei dalam jangka panjang. Ancaman yang ditimbulkan oleh negara atau aktor yang didukung negara dianggap memiliki relevansi tinggi dalam mencapai keamanan 5G, sehingga kalah dalam perlombaan 5G ke Tiongkok ini tidak hanya akan merusak supremasi digital Amerika Serikat, tetapi juga memiliki dampak negatif pada perekonomiannya, sehingga Amerika Serikat dengan Tiongkok berdesak-desakan untuk menentukan siapa yang akan membuat aturan ini di masa depan, yang membuktikan bahwa perubahan teknologi dari era Jiang Zemin hingga Xi Jinping itu mempengaruhi kebijakan keamanan cyber di Tiongkok terhadap Amerika Serikat tahun 2015. Lanjut, terkait dengan ketidakpastian kebijakan dan peraturan, itu tuh berkaitan dengan dapat mempengaruhi pendekatan keamanan cyber dalam suatu negara yang bisa berujung pada fragmentasi kebijakan, di mana hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam perlindungan hingga mempengaruhi kerjasama internasional. Selama era reformasi, otoritas negara tingkat menengah relatif terdesentralisasi dan pemerintah daerah diberdayakan untuk melakukan eksperimen kebijakan ekonomi mereka sendiri yang jika berhasil dapat ditingkatkan ke nasional. Sekaligus di era kepemimpinan Xi Jinping telah terjadi reformasi kelembagaan dan rekonfigurasi di negara partai yang secara efektif telah menggeser pusat kekuasaan secara tegas kembali ke partai dan menjauh dari pemerintah dan birokrasi, sehingga mempengaruhi ketidakpastian intelijen dan atribusi, di mana berkaitan dengan identifikasi serangan cyber dan motif dari serangan yang dilakukan. Kesulitan dalam mendeteksi intelijen yang terlibat dapat menghambat respon pemerintah dalam mengambil kebijakan yang sesuai dari serangan atau insiden, sehingga dapat mempersulit terjadinya kerjasama antar negara.
Contohnya saja dalam kasus Republik Rakyat Tiongkok didorong oleh ketidakamanan politik dan upaya untuk kesadaran informasi total, Partai Komunis Tiongkok, otoritas negara hingga Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA diduga mengobarkan kampanye yang terkoordinasi terhadap berbagai target internasional. Spionase cyber Tiongkok merupakan ancaman bagi persisten lanjutan di atas dan di luar kejahatan internasional terhadap keamanan nasional hingga ekonomi Amerika Serikat, sehingga kelompok-kelompok yang beroperasi di wilayah Republik Rakyat Tiongkok ini diyakini mengobarkan kampanye spionase cyber terkoordinasi yang menargetkan jaringan komputer pemerintah, industri hingga think tank Amerika Serikat. Contoh lainnya itu ada pada para pemimpin partai dan negara bagian mengawasi infrastruktur kebijakan operasi cyber di Tiongkok secara luas, tetapi terfragmentasi. Dulu kelompok pemimpin informatika negara milik Tiongkok yang terdiri dari perwakilan senior yakni organisasi partai, negara, dan militer menetapkan kebijakan informatisasi nasional. Namun pada Februari 2014 media Tiongkok melaporkan bahwa pembentukan organisasi baru yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan yang terkait keamanan internet. Kelompok terkemuka akan dipimpin oleh Xi Jinping, termasuk dengan kepala staf antara anggotanya. Lanjut membahas tentang 4.2 terkait dengan ambiguitas politik. Karena ambiguitas politik ini berkaitan dengan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan proses pembuatan kebijakan politik dari entitas pemerintahan dan lembaga. Yang pertama itu terkait dengan kepentingan stakeholder yang beragam. Di sini lihat bahwa dari era kepemimpinan Jiang Zemin hingga Xi Jinping memiliki perbedaan, di mana di era Jiang Zemin lebih mengutamakan kontrol internet hanya untuk kontrol konten pada pemerintahan atau pejabat saja. Sedangkan pada era Xi Jinping terdapat variatif dalam perkembangan teknologi internet yang difungsikan untuk perkembangan internet plus yang ditujukan untuk inovasi teknologi dalam bidang ekonomi yang mengharuskan Tiongkok bekerja sama dengan negara lain untuk kepentingan ekonominya. Kemudian lanjut pada fragmentasi kebijakan yang berkaitan dengan peleburan kebijakan antara satu pemerintah dengan lembaga lainnya, di mana dalam hal ini merujuk pada situasi di mana kebijakan dalam suatu bidang mengalami peleburan sehingga tidak ada koordinasi yang baik atau tidak konsisten antara lembaga yang bersangkutan. Model yang digunakan dalam Tiongkok itu disebut dengan model FA atau fragmentation authoritarianism, yang sering digunakan sebagai penjelasan kelemahan dan ketidakefektifan dalam kebijakan dan persuasif dalam menjelaskan dinamika tata kelola internet mulai dari tahun awal Jiang Zemin hingga akhir era Hu Jintao, yang sering terganggu dan oleh tanggung jawab yang tidak terdefinisikan dengan baik, kurangnya kepemimpinan pusat hingga campuran rumit entitas pemerintahan yang berdesak-desakan untuk kekuasaan otoritas. Banyaknya badan pemerintahan dan hubungan kompleks mereka sering dilemparkan sebagai situasi terlalu banyak juru masak di dapur, di mana kebingungan dan kekacauan terjadi. Pada masa kepemimpinan era Hu Jintao itu tuh terganggu oleh statis dalam reformasi politik dan ekonomi, meskipun dibilang sebagai zaman keemasan untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik hingga disebut sebagai dekade yang hilang, di mana pengambilan keputusan itu tersebar dan kepemimpinan lemah hingga kencengkraman partai komunis atas ekonomi telah dan dengan masyarakat itu telah melonggar. Namun di era Xi Jinping itu tuh Xi Jinping secara eksplisit mengklaim bahwa tata kelola internet Tiongkok terlalu terfragmentasi, terdesentralisasi dan menggunakan untuk membenarkan restrukturisasi dan
memusatkan kekuasaan regulasi. Sehingga kesimpulan pada bab ini penulis melihat dari segi ketidakpastian multidimensi dengan ambiguitas politik terdapat keterkaitan antara satu sama lain dalam kedua faktor tersebut, di mana penulis melihat bahwa ketidakpastian multidimensi ini secara garis besar dipengaruhi oleh ambiguitas politik, mempengaruhi ambiguitas politik karena ambiguitas politik ini merupakan tiang dalam memperoleh kebijakan yang terjadi sebagai alasan Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Sedangkan ambiguitas politik ini berkaitan dengan aktor negara yang membuat kebijakan dari masa ke masa, sedangkan di ketidakpastian multidimensi ini terjadi karena aspek-aspek luar yang dipengaruhi oleh yang mempengaruhi ambiguitas politik seperti teknologi, ekonomi, peraturan, hingga peran intelijen. Kemudian kita masuk pada bab 5 sebagai penutup terkait dengan kesimpulan dengan saran. Pada kesimpulan, hasil temuan dalam analisa penelitian ini membuktikan bahwa ambiguitas politik memiliki keterkaitan dengan ketidakpastian multidimensi sebagai pengaruh keamanan cyber dalam situasi faktor pendorong Tiongkok melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Dalam ambiguitas politik ini memperlihatkan aktor negara seperti pemerintahan dalam beberapa era menunjukkan bahwa keputusan dalam kebijakan atau aturan ini dipengaruhi oleh situasi eksternal seperti teknologi, ekonomi, aturan, dan kebijakan, serta pengaruhnya pada perilaku intelijen pada saat itu juga. Kesimpulan dalam penggunaan kerangka konsep menurut Miriam Dunn-Cafferty dan Andreas Wenger ini, dalam penelitian ini memiliki hubungan satu sama lain dalam mempengaruhi kebijakan Tiongkok untuk melakukan kerjasama keamanan cyber dengan Amerika Serikat tahun 2015. Saran dari penulis terkait dengan kesadaran penulis bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Selain itu, sebenarnya penelitian ini terkait keamanan cyber perlu ditingkatkan karena tidak banyak artikel yang membahas tentang keamanan cyber ini. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tentang keamanan cyber untuk mencoba memakai kerangka konsep yang sudah yang mudah diteliti sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan analisis. Sekian, terima kasih.